Halo, saya Rajif, radiografer. Saya akan berbagi tips radiografer sebagai ASN baru. Mengapa hal ini penting? Karena rata-rata formasi yang kita ambil di ASN, CPNS maupun P3K itu beda dengan instansi di sebelumnya kita bekerja. Misalnya saja kita bekerja di instansi A, banyak atau rata-rata kita mengambil formasi ASN di formasi B atau di tempat B. Contohnya saya pribadi. Saya sebagai radiografer sudah belasan tahun. Saya sebagai radiografer di Surabaya. Karena adanya formasi saat itu di RSUD Bangkalan, maka saya mengambil formasi di RSUD Bangkalan. Dan banyak yang seperti itu. Dari kota mana mengambil formasi yang mana. Dan proses adaptasi ini sangat-sangat penting kalau menurut saya. Karena tentu beda budaya, tata krama, sopan santun antara unit radiologi di suatu tempat A dengan unit radiologi di tempat B, C, dan D. Oke, tips yang pertama adalah mengenal gambaran rumah sakit tersebut. Hal ini penting. Kenapa? Karena sebelum kita bekerja, alangkah baiknya itu kita mengenal dulu gambaran dari rumah sakit kita nantinya. Karena kan kita bekerja di sana itu tidak 1-2 tahun. Kita sebagai ASN, CPNS, PNS, ataupun P3K, kita tidak 1-2 tahun bekerja di sana. Tapi bisa jadi belasan tahun, puluhan tahun, bahkan sampai pensiun kita bekerja di instansi tersebut. Jadi langkah awal kalau menurut saya, kita harus mengetahui dulu gambaran dari rumah sakit tersebut. Sekarang kan media sosial itu mudah kita dapatkan data-datanya. Bisa kita cari dulu informasi umumnya dulu melalui media sosial. Kalau saran yang kedua, kita bisa datang langsung ke rumah sakit tersebut. Syukur-syukur kita bisa langsung ke unit radiologi. Kita jadi tahu modalitasnya apa aja, terus personilnya, dan jumlah personilnya juga. Dari situ kita tahu gambaran. Oh, seperti ini gambaran nanti kita bekerja di instansi tersebut. Contohnya saya tidak hanya mencari gambaran umum rumah sakit saya melalui media sosial. Saya juga mendatangi rumah sakit yang nantinya akan saya tuju. Saya juga mengembangkan lebih dari itu. Saya bahkan membeli, contoh aja ya, membeli ini peta RSUD Bangkalan. Supaya kenapa? Supaya saya mengetahui letak geografisnya. Begitu juga bahkan saya membeli buku apa ini? History of Madura. Supaya apa? Supaya tahu nilai-nilai historis dari daerah tersebut. Tentu kan beda. Saya Surabaya bekerja di instansi Bangkalan. Begitu juga yang lain juga seperti itu. Entah itu dari Surabaya bekerja di Bojonegoro atau di Banyuwangi bekerja di Sidoarjo. Tentu beda budayanya. Itu tips yang pertama. Mengenal gambaran rumah sakit yang akan kita tuju. Tips yang kedua adalah
Ini yang penting. Ini penting dan harus teman-teman pahami. Yaitu adalah tidak perlu, saya lagi ya, tidak perlu rasa ingin tahu, atau kalau bahasa sekarang kepo lah. Kita tidak perlu kepo atau rasa ingin tahu tentang pendapatan yang akan didapatkan. Tidak perlu tahu. Jadi benar-benar masalah ini itu masalah yang sensitif. Masalah pendapatan, masalah gaji, masalah tunjangan, masalah TPP, tunjangan bayar radiasi, itu sensitif. Jadi kalau berdasarkan pengalaman saya, ini tidak perlu teman-teman tanyakan. Nanti akan pada waktunya teman-teman akan mendapatkan haknya. Setelah teman-teman fokus saja. Fokus kemana? Fokus saja ke bekerja dengan baik. Berikan yang terbaik. Lakukan yang terbaik. Dengan kedisiplinan, dengan tanggung jawab, profesionalisme. Teman-teman fokus saja memberikan yang terbaik. Untuk pendapatan, untuk tunjangan, TPP, tunjangan bayar radiasi, sudah. Itu nanti akan datang dengan sendirinya pada waktunya. Terus, apalagi ingin tahu nominalnya, menurut saya tidak perlu. Itu malah akan menjadi bumerang sendiri bagi teman-teman nantinya. Khawatirnya nanti senior-senior kita di sana, yang lebih lama di sana, ini anak-anak baru kok sudah tanya-tanya tentang pendapatan, tentang nominal. Karena hal ini sangat sensitif. Jadi tidak perlu teman-teman ingin tahu, menanyakan tentang hal ini. Nanti akan ada waktunya. Kalau sudah haknya didapatkan, pasti akan dapat. Tips ketiga adalah ini sepele tapi penting, yaitu adalah administratif pasca pelantikan ASN. Jadi setelah pelantikan itu, besoknya itu teman-teman langsung diminta untuk ke instansi masing-masing. Yang masuk kota A ke instansi A, masuk kota B ke instansi B. Jadi hari ini pelantikan, besok sudah langsung laporan ke instansi masing-masing. Dan jangan lupa, secara administratif itu juga harus diperhatikan. Contohnya apa? Contohnya itu legalisir SK CPNS, legalisir SK SPMT. Karena apa? Karena pasti pihak kepegawaian, pihak keuangan itu pasti minta legalisir dari SK tadi, SK CPNS sama SK SPMT. Dan nantinya teman-teman itu akan mendapatkan surat penghadapan, di mana surat penghadapan itu harus dibawa pada waktu hari pertama bekerja. Jadi teman-teman datang langsung ke unitnya masing-masing, nanti akan diarahkan. Atau biasanya dari BKD sudah akan mengarahkan harus menemui ke siapa, ke pihak radiologinya atau ke pihak kepegawaian. Jadi jangan lupa, dan jangan lupa juga bangun kekompakan sesama CPNS di angkatannya ini, terutama kekompakan sesuai dengan profesinya masing-masing. Karena kita sebagai radiografer harus kompak dengan yang masuk kuota di tempat tersebut. Jadi misalkan ada 4 atau 3 atau 5 yang di tempat tersebut, kita harus membangun komunikasi yang baik, kekompakan, karena itu tadi, karena informasi di awal-awal kita bekerja itu banyak sekali. Informasi, persyaratan itu akan banyak teman-teman dapatkan. Oleh karena itu, teman-teman harus bangun kekompakan seperti tadi itu, seperti legalisir itu. Kalau
Ini mulai sekarang dicari kalau tempat legalisirnya di mana yang sesuai dengan di BKD masing-masing. Setahu saya untuk di Pemkot dan Pemkap itu di BKD masing-masing. Kalau di Pemprov, coba teman-teman cari di mana. Misalkan BKD Pemprov di Surabaya, teman-teman yang bekerja di Madiun, rumah sakit Pemprov di Madiun, di Malang, terus di Surabaya, itu legalisirnya di mana. Begitu juga di kementerian juga. Untuk kementerian itu legalisir di mana. Lebih baik mulai sekarang dicari informasi itu. Hal ini memang agak sepele, tapi akan sangat penting pada waktu teman-teman mulai melangkah setelah H+1 pelantikan. Untuk tips terakhir atau tips keempat adalah memberikan kesan yang baik di awal-awal kita bekerja. Seperti apa? Seperti datang on time, datang tepat waktu, memakai seragam yang sudah ditentukan oleh BKD atau dari instansi tersebut. Terus yaitu kita harus ramah dengan radiografer yang ada di sana, sopan santun, rapi juga. Jadi yang terpenting adalah memberikan kesan yang baik dan tentu harus menikmati proses ini. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa kita bekerja di instansi ini itu tidak hanya 1-2 tahun, bisa jadi lebih dari 5 tahun, bisa jadi 10 tahun, bisa jadi sampai nanti pensiun. Ada yang pensiun 58 untuk D3 atau pensiun 60 untuk yang S1. Jadi nikmati aja proses selama adaptasi di unit yang baru itu. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam radiografer Indonesia.